Bapa kami pada malam hari ini berdiri di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kami, percaya bahwa penanganan Tuhan itu ajaib bagi hidup kami. Engkau Allah yang teliti. You can handle us, Lord, even to the tiny details. Engkau bisa dipercaya. Kau tidak akan permainkan hidup kami. You will never toy with our life. You love us so much and too much, Lord. Kau teliti menangani kami. Karena itu malam hari ini we surrender our life. Kami berserah. Tangani ya Tuhan. Kau tahu area-area hidup kami yang membutuhkan sentuhan-Mu malam ini. The broken pieces, the cracks, Lord. You know. Kami pikir yang jadi masalah di satu area, tapi sebetulnya ada area lain. And for that, Father God, kami percayakan diri kami untuk ditangani Tuhan malam ini. Even in the songs, in the worship, Lord, ada hal-hal yang Tuhan sanggup buat yang mata kami gak bisa lihat. Mari Tuhan, aku taruhkan seluruh jemaat ini, bahkan kami yang ada di panggung ini, Tuhan, yang berdiri melayani-Mu. Tangani kami ya Bapa, in the name of Jesus. And bring complete restoration. Pulihkan ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya minta Roh Kudus mengajari kami, menolong kami untuk mengerti. That we can finally rest, Lord, in your presence. Kami bisa istirahat di hadirat Tuhan, diajari, mata kami bisa melihat, even gaining new perspective, bisa melihat sudut pandang yang baru Tuhan, dalam nama Yesus. That you would whet our appetite, bikin kami berselera dengan firman Tuhan. Ada banyak anak-anak muda hadir malam ini. Father, I pray for a divine encounter with you again. Lakukan apa yang hanya Engkau bisa lakukan. Hamba terbatas dengan kata-kataku Tuhan, but I would do the best I can. Father, beyond that, aku minta Engkau menjamah dalam nama Yesus, sehingga ada perjumpaan dengan Tuhan. As we listen, as we open up the scripture, waktu kami dengar buka firman-Mu, aku berdoa untuk perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Somehow, Lord, go beyond our mere understanding. Lakukan melampaui apa yang bisa kami bayangkan dan pikirkan. Beyond our wildest prayer, oh God. Kami beranikan diri kami untuk berharap Allah sanggup melawat, Allah sanggup bekerja, Allah sanggup merestorasi. You can get to restore, oh God. Hallelujah. Hanya Engkau yang bisa buat itu. And Father, kami mau percayakan apa yang Tuhan bisa buat dalam menit-menit ke depan. Yang pasti, setiap orang yang ketemu Tuhan gak akan sama lagi. Entah bagaimana, tidak akan sama lagi. Tidak akan sama lagi. Karena itu biar perjumpaan dengan Allah terjadi. Kursi demi kursi Tuhan lawat. Dalam nama Yesus. Aku percayakan Tuhan, momen-momen ini di tangan-Mu. Lakukan apa yang hanya Kau bisa buat dalam keterbatasan kami ini. Oh, terima kasih for every encounter, Lord. We give you thanks in advance. Kami ucap syukur terlebih dahulu. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. God is good. Sekali lagi, God is good. And all the time, God is good. Hallelujah. Kasih high five sama kiri kanannya. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Wow, I am happy to see all of you. Yeah. Finally, di ibadah terakhir. After so many times I get to minister in the morning. Saya ini tadi dijemput sama Ibu Stella dari seberang. I was just ministering in the English service. Ya, katanya di situ biasanya nggak ada time limitnya. Jadi saya lagi nyari-nyari sementara saya khotbah, kok nggak ada timernya ya, di mana nih timer? Saya miss. Emang nggak ada timernya loh di sono. Ya, jadi saya mesti dijemput. Tadi nyampe di sini, wah
You're still worshiping ya. Saya bilang udah biar aja di sini. Makanya tadi saya minum teh panas dulu. But the joy of the Lord is our strength. Amen. Kita bersukacita dalam Tuhan dan dari situ kita ada kekuatan yang baru. Oke, saudara-saudara, let's just get to work. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Saya juga turut menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di ruang ibadah ini. Dan saya mau bilang aja, I put myself as part of the family. Gereja ini hangat, saudara. Dan bukan karena temperaturnya hangat, tapi memang hangat. Saudara merasakan kehangatan? Ya, jadi untuk yang baru pertama kali hadir, I see a familiar faces over there. You know, saya pernah dinner sama satu orang di belakang sana. Hai Septian. Nggak mau duduk di depan aja sini. Ya, jadi kalau yang baru pertama kali hadir, we welcome you in the house. Ya, God has a special plan. Karena tidak pernah ada perjumpaan, pertemuan yang kebetulan. Ya, I don't believe in coincidences. Allah terlalu sayang sama kita. Jalan hidup orang benar itu diatur sama Tuhan. Ya, nanti kalian akan lihat. Karena ada firman yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara. Katakan segala perkara. Segala tuh segala ya. Mau bagus kek, mau jelek kek. Saya bilang ya, the good, the bad, and the uglies. Wois. Kita pikir Tuhan cuma mau pakai yang bagus-bagus aja. Enggak. Kalau yang mau yang bagus-bagus aja di dunia banyak. No, cari yang bagus-bagus aja. Ya, only the one that fulfill the requirement, memenuhi kompetensi. Nah, itu tuh baru gitu. Dan hanya Tuhan kita yang bisa pakai even the uglies of life. Peristiwa-peristiwa paling jelek, paling kotor, paling menjijikkan. Cuma Tuhan kita tuh yang ahli bisa pakai yang kayak gitu. Who can testify? Siapa yang bisa setuju dengan saya? Iya beneran. Betul gak? Karena kan kita juga mantan yang kayak gitu, bener gak ya? Kalau kau ingat dari dulu, nah gitu kan. Itu cerita-cerita lama itu. Jadi cuma Tuhan yang ahli bisa pakai the bad and the uglies. The most, the ugliest. Sampah gitu. Karena dia adalah pemulung agung. Sampah-sampah ditebus sama dia. Ya, ditebus loh. Ditebus berarti ada harganya tuh sampah. Ya, terus dibayar pakai apa sampahnya? Darahnya. Jadi saudara, lihat kiri kananmu itu adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Berharga. Ya, so I trusted, completely I trusted. Tidak ada yang kebetulan. So anybody of you that come here, this is not a coincidence. God has marked you. God has a plan for your life. Oh glory. One of these days in the long future we are going to talk about today. Nanti kita akan cerita mengenai hari ini. Ini kayak film aja beneran loh. Kita akan cerita mengenai hari ini. Hari itu aku datang. Nah gitu kan. And that is the beginning of everything beautiful. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan. Amen. So, now saya akan sharing mengenai Spirit Empowered Family, mengenai keluarga, ya, perkawinan yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Nah, saya tahu ini ada kata family di sini. Jadi, saudara-saudara yang pasutri, keluarga, ya it's for you. Nah, untuk yang lajang bagaimana? Karena saya lihat banyak yang muda-muda kan? And single and happy toh, bukan single and miserable. Oh, single and happy. Ya pasti happy lah, ini hari Minggu sore. Kalau Sabtu malam kan kalian dating toh, jalan-jalan. Jadi udah kelar urusan jalan-jalannya. Nah mungkin sekarang saudara datang dengan gebetan gitu kan, ada gandengan ya. Kalau yang datang sendiri juga gak apa-apa, datang sama temen gitu kan, gak masalah. Nah I would like you to also be part of this, bagian daripada sharing malam hari ini. Because kalau kita simak nantinya, you got something to look forward to. Jadi ada yang bisa kau idam-idamkan, ada yang bisa kau impi-impikan. Keluarga macam apa? Gitu kan? Yang sudah berkeluarga, you will be strengthened, Anda akan dikuatkan. Tapi bagi yang lajang, I would like to cast a compelling vision for you for the future. Saya mau bisa ada impian masa depan. Ada future yang Anda bisa mulai bangun dan rencanakan. Karena memang keren kalau hidup dengan Tuhan. Ya, nah kita akan simak sama-sama. Kita akan mulai dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama
ayat yang ke-8. We begin from that text. Okay? Mari kita baca teksnya bersama-sama bersuara ya. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan global mission. Yap. Pada pencurahan Roh Kudus, Tuhan membukakan suatu atau menggenapi suatu perkataan nubuat yang sudah pernah disampaikan ratusan tahun sebelumnya oleh Nabi Yoel. Ini adalah kutipan dari nubuat Nabi Yoel. Diperkatakan oleh siapa? Oleh Petrus. Setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata mengenai orang-orang yang akan menerima kuasa pada saat Roh Kudus turun ke atas mereka. Yesus menjanjikan ini. Dia katakan kepada murid-muridnya. Ya. Lalu kemudian nanti di Kisah Rasul pasal yang kedua kita lihat Petrus mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Yesus menjanjikan di sini, tapi kamu akan terima kuasa. Katakan Yesus menjanjikan kuasa. Pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu, dikatakan orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus itu akan menjadi saksinya Yesus. You would be able to testify, to speak forth on behalf of Jesus. Anda akan bisa berdiri di witness stand. Kalau kita bicara di pengadilan, maka Anda akan punya kesahihan untuk berdiri di kursi saksi. Dan kesaksianmu akan solid, akan bold, akan firm mengenai siapa Yesus. Amin. Kenapa? Karena kamu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itu keren banget. To witness something. Bahwa apa yang Tuhan ngomong itu benar. Itu gak main-main posisinya. Nah lalu lihat areanya. Kamu akan jadi saksi bagi Tuhan, Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Makanya tadi saya bilang, global mission. Get used to it. Get used to the scope of the mission. Hello? Kita bisa mulai dari kampung, saudara. Kok saya ingat ayam kampung ya? Tahu gak ayam kampung itu apa? Country chicken. Nggak apa-apa mulai dari kampung, asal jangan kampungan. Nah, itu lain lagi ceritanya kan? Nah, boleh dari kampung, tapi jangan kampungan. Kampungan itu apa? Small thinking, small mindedness. Apa-apa nggak bisa, apa-apa hihihi. Nah, itu kampungan. Itu jelek tuh modelnya kayak gitu. Tapi mulai dari kampung gak apa-apa. Dari dusun-dusun mana, dari gunung-gunung mana gitu gak apa-apa. Tadi saya hadir di ibadah jam 1.30, kita 18 orang hadir di sini. Tahu berapa row tadi duduk situ. Lalu dari ibadah jam 1.30 kita ke seberang English service. 18 orang itu siapa aja ya? Ada jemaat, pemimpin-pemimpin dari gereja saya. Lalu ada anak-anak student dari STT Battle Indonesia. Mereka adalah first year students yang kami bawa dari Mentawai. Kami bawa 15 anak dari Mentawai. Scholarship buat mereka. Untuk jadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Ada yang ambil jurusan teologi, ada yang ambil pendidikan agama Kristen. Dari Mentawai. Ya, with dorm being paid and also tuition for the school. Kemarin kami duduk satu meja sama mereka, lalu saya mau follow up gitu ya. Apalagi basic necessities yang mereka butuhkan gitu kan. Sabun, mandi, deterjen, deodoran, dan gitu loh. Kita catat semuanya. Ya. Setrika kita udah belikan. Saya bilang udah kau udah setrika bajumu. Oh sudah pastor. Tahu pakai setrikanya tahu itu setrika. Tahu pakainya bagaimana. Hehehe. Maksudnya kenapa kok nyengir-nyengir anak ini. Dari Mentawai. Dia bilang belum pernah pakai yang kayak gitu. Oh maksudnya apa sih? Biasa yang itu isi arang. Oh berat itu. Nah itulah yang mereka bisa biasa pakai. Saudara itu konteksnya. Anda tahu ya kayak gitu. Lah saudara
Kalau di sini kan enak kita ngomong bahasa Indonesia kan. Tapi tadi saya boyong mereka ke English service. Kebayang gak tuh anak-anak dibawa ke sana? Karena mereka pelangap-pelongo kan, everything in English, right? Jadi tadi sementara saya khotbah ada penterjemah. Saya udah peringatkan sama jemaat, saya udah bilang, I want you ya, ini ada students they cannot speak English gitu loh. Tapi kan saya mau expose mereka kepada all kinds of ministries. Saya mau silakan kasih pengalaman, saya bawa kemana-mana biar mereka bisa lihat gitu. Ya, dan WTC adalah salah satu ladang pembelajaran yang luar biasa. Ya, ada banyak hal yang Tuhan percayakan bagi gereja ini dan ministry itu macam-macam gitu ekspresinya. You are blessed to be a blessing, you know. Ya. Jadi saya mau bilang sama anak-anak itu pelayanan bukan cuma dari mimbar. Ya macam-macam di masyarakat. Jadi saya bawa gitu termasuk ke English service. Nah, kumaha dia nih ngomong di English service. Jadi sementara saya khotbah tadi, ya, masing-masing ada penterjemahnya sendiri-sendiri. Wah, rame itu. Untung jemaat English service itu baik-baik loh saudara loh. Ya tepuk tangan loh buat saudara-saudara kita di seberang sana itu. Baik-baik mereka. Sementara khotbah gitu, penterjemah masing-masing. Tapi mereka terekspos. Nah saudara itu dari kampung beneran. Nggak apa-apa kita mulai dari situ. Tapi lihat scope of mission ini. Whether you are enlisted from the ulu-ulu. No, dari dusun yang nggak registered di peta Indonesia. Karena terlalu kecil, so tiny, weeny, dot gitu. Nggak kelihatan lagi di peta. Udahlah nggak dicatat lah gitu kan. Sekalipun dari ulu-ulu sana. When God call you from the ulu-ulu dari kampung itu, the Lord is enlisting you for a global mission. You are signing up for a global mission. Jadi get used to it. Pikirannya terbuka. Saya mah udah di sini, saya mah jangan kayak begitu, saudara. So God can send you. Give him the liberty. Beri dia kebebasan to shift you, to send you. The world is wide open for us. Dunia terbuka buat kita. Haleluya. Dunia terbuka buat kita. Siapa yang siap for global mission? Angkat tangan. Penuh keyakinan ya. Jangan langsung buru-buru bilang global mission. Tapi aku gak bisa bahasa Inggris, Pastor. Aku nih cuma bahasa Indonesia aja. Batak lagi pulanya. Medan aku orang Medan aku nih. Ini anak Samosir, Tomok. Bapak saya almarhum tuh dari Gunung Tomok, but he speak Dutch, English fluently. Wah, orang Samosir, par Samosir dok. Itu boleh dari kampung, tapi jangan kampungan. Setuju gitu? Ya, come on tepuk tangan orang-orang yang tidak kampungan. So the Lord can enlarge you. Tuhan bisa perluas Anda bisa dikembangkan ke kiri, ke kanan, ke depan. Sok atau Tuhan silakan loh. Boleh Tuhan pakai. Karena ini yang Yesus bilang. Dari Yerusalem in a small vicinity, provinsi Judea, di mana bait Allah berada, di area yang namanya Jerusalem. You will be used and enlarged. Kau akan diperluas ke Judea. Itu provinsinya. Dari area Yerusalem ke provinsi Judea. Dari situ ke Samaria. Ini wilayah konflik. Gak temenan nih sama Judea nih. Ini konflik nih. Saudara akan diutus Tuhan ke wilayah konflik. Hello. Bukan cuma mau akur sama ibu mertua. Ke wilayah konflik. Kenapa ada yang lagi berantem sama ibu mertuanya? Ya itu memang peperangan sih memang ya. Kalau tanpa kasih karunia, tanpa kuasa Roh Kudus memang susah tuh menghandle ibu mertua ya. Konflik itu zona konflik, nggak harus ke Timur Tengah kita konflik ya. Sampai ke ujung bumi. Nah lihat ini kapasitas yang luas gini. So church, are you ready? Ini Yesus yang ngomong. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah kasih tahu scope of mission. Jadi jangan kaget as you surrender your life to God. Waktu kita serahkan hidup pada Tuhan, God akan mulai tarik Anda ke sana. Makin lama makin besar, makin lama makin luas. Get used to it, brother. Biasakan dirimu dengan itu. Dia adalah Allah yang akan stretch kita.
pakai kita. Kadang-kadang the way he transfer you, caranya dia memindahkan saudara, caranya dia shifting saudara, caranya dia perluas wilayahmu, tidak dengan skenario yang menyenangkan. Jadi nggak pakai baik-baik gitu loh. Jadi kita bisa bikin rencana enak-enak gitu loh. Yang itu juga get used to it. Jadi nggak kaget-kaget kita. Kita orang Kristen seringkali banyak kaget-kagetnya gitu loh. Kok gini ya? Lalu nangis gitu kan? Itu kampungan. Jangan begitu. Iya, kampungan kayak gitu. Padahal itu cara Tuhan to stretch you. Are you ready? Jadi setelah hari ini jangan kayak gitu lagi. Gitu kan masalahnya. Beneran loh ini, direkam loh ini. Nah, oke, so I would like to set the stage untuk understanding itu ya. Karena ini Yesus yang ngomong sebelum dia naik ke surga. Kuasa Roh Kudus itu akan memampukan kamu berdiri di witness stand. Di kursi saksi. Berarti kalau kursi saksi itu ada satu hal yang valid ya. When you speak, orang lihat. Dan istilah saksi itu adalah legal terminology. Itu istilah hukum itu. Jadi gak sembarangan orang untuk bisa jadi saksi. Dan saksinya mesti sahih. Sah. Ya, karena dia mengalami langsung. Itu namanya saksi. Saksi itu ngalami langsung. Lihat langsung, ngalami langsung. Betul? Gak bisa kata orang. Nah makanya mesti ngalami Roh Kudus. Supaya kau gak kutip-kutip omongan orang. Kutip-kutip, ya katanya ada orang sembuh. Ya kamu sembuh nak. Ya, Tuhan lawat loh, dia dapat pekerjaan. Kau sudah dapat pekerjaan gak? Itu. Katakan saya mesti alami langsung. Saya tantang saudara untuk alami langsung. Ayo, saudara dengar firman Tuhan, alami itu firman. Harus berani kejar Tuhan. Aku mau alami. Aku gak mau jadi penonton aja. Aku mesti alami. Karena orang yang mengalami langsung, kesaksian saudara sahih. Saudara tidak sedang kutip, I experience God. Mau apa lo? Kan gitu dong. Kalau cuma kutip-kutip kata orang, bingung kita ini. Iya. Orang tanya, kata siapa? Kata siapa? Kata pendeta itu. Lo pendeta lu ngalami enggak? Amin ya, boleh ya? Kita kalau muda-muda boleh lah gitu lah ngomongnya. Daripada saya ngomong kayak orang itu loh. Jadi terlalu kaku nantinya. Oke, kita lihat teks. Nah, lanjut ya. Itu payung pemahamannya. Now, let's look at the sampling. Kisah Rasul 18. Kita lihat dari Kisah Rasul 18. Ini akan the whole context. So you get ready ya. Siap-siap. Kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 1 dan 2. Ya. Ini adalah catatan dari perjalanan misi kedua dari Rasul Paulus. Nah saudara, karena tadi saya bilang ada global mission, ada stretching forth. Nah saudara, nanti akan saya ajak traveling juga. Kita lihat ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Dia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ini konteksnya. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, Paulus itu saudara udah kenal dong dia ya? Kok yakin kali? Udah pernah ketemu? Masih udah sering dengar khotbah gitu loh, ya kan? Paulus gitu. Tapi ini ada dua orang lagi. Jadi kalau saudara belum pernah dengar namanya, ya udah kita kenalan lah ya. Namanya Aquila dan Priscilla. Nah Alkitab berkata bahwa Aquila Priscilla ini kemudian bertemu dengan Paulus. Dalam kunjungan Paulus dari Athena ke Korintus. Sementara Aquila Priscilla sendiri bukan penduduk asli Korintus. Mereka tiba di situ karena sebetulnya mereka dari mana? Dari Roma. Lalu mereka berujung di Korintus. Dan alasan kepindahan mereka ke Korintus itu karena Kaisar Romawi yang namanya Claudius. Saya periksa ini saudara, Claudius ini memerintah sebelum Kaisar Nero. Kaisar Nero itu yang bakar kota Roma. And put the blame on the Christian. Kaisar Nero itu kalau lagi pesta malam-malam, Anda tahu benda penerangnya dia, obor-obornya.
orang Kristen dibakar, dikasih dibakar hidup-hidup. Orang rada gila itu. Nah sebelum dia memerintah itu Claudius. Nah Claudius sudah melakukan tindakan nih. Jadi zaman eranya Claudius juga gak baik-baik aja. Karena Claudius membuat maklumat orang-orang Yahudi yang ada di Roma keluar semuanya. Waduh saudara. Can you imagine huru hara yang terjadi di kota Roma karena dekrit, karena maklumat yang dikeluarkan oleh Kaisar Claudius. It's not an easy time for the believers. Makanya Alkitab mengerucutkan, memfokuskan kita, menghadirkan satu catatan, and by the grace of God, saya percaya Roh Kudus tentu punya maksud sampai menyoroti, dia kasih lampu sorot untuk kehidupan Aquila dan Priscilla. Tentu bukan hanya mereka, ada banyak yang lain juga tergusur. Tapi kita bersyukur Roh Kudus ambil cukilan ini, mengizinkannya tercatat di Alkitab supaya Anda dan saya bisa baca di tahun 2025. Ini tidak enak, kondisinya gak enak. Lalu si Aquila Priscilla harus secara tergopoh-gopoh. Iyalah namanya disuruh mengungsi dan diusir saudara ya. Dia gak sempat bikin travel plan. Kita mau naik pesawat apa ya Hani? Kamu mau bawa apa? Kopernya jangan kebanyakan dong. Packingnya yang singkat-singkat aja, yang set aja. Skincare gak usah sekantong banyak begitu. Sepatu banyak amat. Ya kan, satu koper sendiri isinya barang kamu aja. Itu. Belum lagi yang di gembolan. Saudara gak bisa begitu. Because mereka dalam kondisi tergusur. Ini kan pasti berkecamuk hatinya. Nah saudara, itu konteksnya ya. Lalu di Korintus, mereka tiba di Korintus, mereka kemudian ada rumah di situ. Lalu ada tiba-tiba seorang hamba Tuhan namanya Paulus singgah ke rumah mereka. Ini betul-betul saya mau saudara turn on your sanctified imagination. I want you to turn the movie theater in your mind ya. Coba nyalakan itu ruang film di dalam imajinasi saudara. Will you be willing kalau saudara lagi tergopoh-gopoh pindah lalu kemudian pergi ke tempat lain. Saudara mau gak sih nyambut tamu di rumah Anda? Gak bisa lah, gak mau ini langsung. No. Rumah rapi-rapi gue gak mau nyambut tamu. Apalagi baru pindahan. Mau duduk di mana? Mau dikasih makan apa? Iya dong ya kan. Nah tapi kita lihat dulu nih ya. Ada Itali, ada Roma, ada Korintus. Kita orang mah gak ngerti ya barang-barang begitu ya. Jadi ini supaya sudah sedikit perkenalan lah. Saya pakai peta gak apa-apa ya. Nah sekali-kali kita belajar Alkitab pakai peta lah. Nah saudara kita tuh orang Indonesia adanya di bagian sini nih. Yang ini kita hafal lah ya. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kayak gitu. Nah tapi kejadian yang baru kita baca itu adanya di sini. Jadi ini kita, nah itu di sini. Di wilayah ini mereka. Oke? Now let's get even closer. Ini dia. Jadi kalau kita lihat yang kayak sepatu ini warna ungu. Ini Italia. Di sini Roma. Oke? Lalu karena perintah maklumat dari Kaisar Claudius, mereka harus meninggalkan Roma pindah ke Korintus. Nah, this is Korintus. Jadi ini bukan pindahan dari BSD ke Alam Sutra. Ada orang udah stres, dari Jakarta dia pindah ke BSD. Runyamnya dunia ini kayak mau runtuh aja. Ya, ada tuh mama anaknya mau kos di BSD. Aduh mamanya risau. Nanti kamu makan apa? Kamu harus banyak minum air, vitamin jangan lupa. Mamanya tinggal di mana emangnya? Di Jakarta no. Udah kayak gitu risaunya. Jalan sini mak, periksa aja no. Kulkasnya diisi gak? Susah amat, gak usah dicenayang-cenayang begitu. Datang ini coba sidak, ada gak makanannya? Deket gitu loh maksudnya saudara ya. Nah ini orang gak pindah dari Alam Sutra ke BSD atau dari Jakarta ke Alam Sutra. Enggak, ini jauh saudara. Dari Roma ke Korintus berarti dia harus lewat jalan darat dan lewat jalur laut. Pada zaman itu gak ada tol kayak kita sekarang. Apalagi wush. Gak ada saudara. Gak ada kapal pelni. Iya, orang kalau jalan darat, meaning you are putting yourself at risk. Karena sangat beresiko ada penyamun-penyamun di jalan yang akan ngerampok saudara. Udah juga digusur, resiko dirampok di jalan darat. Kalau pakai jalan laut, resiko kapal karam, saudara. Bukankah terjadi Rasul Paulus mengalami kapal karam? Karena teknologi pada saat itu belum seberkembang seperti sekarang. There is no security and guarantee Anda akan aman di jalan. Kan begitu.
Jadi ini beresiko waktu dia pindah secara tergopoh-gopoh karena diusir dari Roma. Mereka tiba di Korintus. Nah, supaya apa saya bawa saudara pada konteks ini? Meaning, tadi kan kita bilang global mission, betul gak? Cara Tuhan mengutus orang itu memang loh gak bisa kita ukur dengan nalar. Idealnya kan ada lembaga misi yang mengutus, pakai surat rekomendasi. Kadang-kadang kita gak paham juga skenario-skenario Tuhan dengan hidup kita. Kadang-kadang kita harus keluar dengan cara-cara yang tidak enak, berlinang-linang air mata. Saking begitu berlinang handuk tak cukup, kita pakai kanebo supaya bisa diperes ulang lalu pakai lagi. Sampai kering air mataku, nih kering katanya. Aku gak bisa tidur karena perlakuan. Nah, perlakuan yang tidak adil yang aku terima. Saudara, I learn my lesson also. Sometimes untuk stretch us, new experience. Kadang-kadang begini nih caranya. Nanti saudara akan lihat ya, kita akan terkuak itu sedikit demi sedikit. Mereka tiba di Korintus tidak dengan cara yang mudah, tidak dengan cara yang enak. So I want you to put a seat belt supaya saudara bisa tetap nyaman belajar. Karena ini agak turbulensi di bagian ini. Dan saya mau yakinkan supaya saudara tetap dengan komitmen yang teguh. Aku mau mengikut Yesus. Salib di muka, dunia di belakang. Tidak ada jalan balik, tidak ada U-turn. Amin saudara. Tidak ada putar balik. Sekali mengikut Yesus, ikut Yesus. Amin. Karena ada ngeri-ngeri sedap memang ikut Tuhan itu. Ya begitu aja ceritanya. Saudara, tadi dikatakan bahwa Paulus itu singgah. Katakan singgah. Ya itu warna merah tuh, singgah. Jadi orang kalau singgah tuh kan mestinya gak lama-lama ya, tahu diri aja dong mestinya ya. Singgah, aku boleh mampir gak? Ya mampir boleh. Tapi kan kita kalau udah jam 7 malam, datang dari jam 9 pagi dia. Ini lama juga dimampir. Right? Mau sampai berapa lama ini? Nah saudara, coba kita lanjut. Jadi udah di Korintus ketemu dengan Rasul Paulus. Kok ya bisa? Setelah digusur dari Roma, jalan darat, jalan laut. Tiba di Korintus, kok bisa rumahnya didatangi sama hamba Tuhan? Itu dia Allah turut bekerja tuh. Saudara, perhatikan ya. Kita nih pulang gereja, nanti besok ya memulai hari yang baru. Saudara perhatikan, siapa orang-orang yang Anda jumpai dalam perjalanan hidup ini? And if you want to humble yourself, saudara mau rendahkan diri di hadapan Tuhan. You ask God, God, what is your plan? Aku ketemu si A, aku ketemu si B, aku kongsi dagang dengan si A. Ini Tuhan punya maksud apa? That's number one. Number two, you ask the Lord, God, kalau Tuhan kasih, ya aku punya maksud itu. Oke, nah saudara yang kedua adalah, Lord, how may I serve you? Bagaimana aku bisa melayani tujuan Tuhan lewat perjumpaan-perjumpaan itu? So that you will not miss an opportunity. Supaya saudara gak keluputan, kehilangan peluang emas, heaven's appointed time. Yang ada dalam schedule dan agenda surga. Banyak orang kehilangan opportunity seperti itu. Apalagi kalau situasi lagi kalut, kan baru digusur nih. Kita gak tahu mental healthnya kayak apa dia. Zaman sekarang saudara orang digusuri 1 kali, dicaci maki 1 kali. Duh sakitnya, lamanya minta ampun. Lalu mau cari healing, akhirnya hilang. Gak balik-balik dia. Kenapa? Ya katanya mau cari healing. Kok minggu depan gak balik lagi? Mana dia? Hilang. Ya, ini orang kalau mau tersinggung dan susah bisa dong. Oh ikut Tuhan sampai digusur-gusur gitu. Kalau zaman sekarang healing kita. Habis itu hilang. Udah gak bisa lagi dicari. Lenyap dia. Ke bawah angin. Saudara, ini dia malah bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Now, oke, dia ketemu sama hamba Tuhan and then what's going on? Ayat 3 berkata, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ini sama-sama. Emang kiranya ada yang kebetulan? Mereka dikunjungi oleh hamba Tuhan. Tadinya singgah. Dari singgah itu hamba Tuhan tinggal. Hello.
Bapak pendeta boleh datang mampir minum kopi, minum teh. Tapi saya tidak punya kamar buat Bapak pendeta. Bapak pendeta boleh tinggal di hotel saja sana. Kita orang juga lagi susah, Pak. Bapak jangan tinggal sini ya. Saudara, ini rasul tinggal di rumah mereka. Dari singgah jadi tinggal. Lalu tidak hanya tinggal, Rasul Paulus itu suka bekerja untuk membiayai pelayanannya. Jadi karena dia juga bekerja, ini rupanya Aquila Priscilla punya bisnis bikin tenda. Waktu di Roma dia bikin tenda. Udah digusur pindah ke Korintus, ya itu pekerjaan yang mereka bisa buat, ya mereka bikin lagi. Memulai bisnis baru di kota yang baru setelah digusur dari tempat yang mereka tinggal sebelumnya. Tuhan selalu bisa membuka pintu-pintu dan peluang-peluang yang baru bagi Anda. Jangan takut. Dan mereka tinggal di rumah kan katanya, karena Paulus singgah di rumah toh. Gak di bawah pohon, gak di bawah kolong jembatan. Jadi tiba di Korintus ada rumah. Katakan ada rumah. Ya, Tuhan turut dan Tuhan memberikan provisi bagi anak-anaknya. Lalu mereka berbisnis bersama, katakan kongsi. Gak ada spirit of competition ya. Aduh Pak, saya ini bisnis tenda. Bapak mau bisnis jangan tenda juga dong ya. Ntar gimana kita nih jadi saingan dong, kompetitor. Ya dia orang Yahudi sih, bukan Chinese ya. Kalau Chinese, Pak buka tendanya boleh. Tapi di blok ujung sana, paling ujung sana. Ini kerjasama. Oke saudara. Lalu next scripture kita lihat. Maka tinggallah Paulus di situ, baca sama-sama, selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Tadi singgah, lalu tinggal, kongsi bareng kan? Lalu berapa lama? 1 tahun setengah. Saudara mau ada orang bertamu di rumahmu 1 tahun setengah? Tadinya punya kalender digital, sekarang Anda jadi belanja tuh di kota, beli kalender yang bisa dirobek di tembok. Karena Anda lagi hitung hari. 1. Besoknya robek. Kenapa dia gak pergi-pergi? 1. Udah gak mau lihat kalender digital karena Anda butuh visual. Ini udah tanggal berapa nih robekannya, udah banyak banget. Nih orang kenapa gak minggat-minggat? 1 tahun setengah. But you know, Tuhan tidak akan, saya bilang tadi saya berdoa ya, God will never toy with your life. Dalam skenario hidup kita yang misteri itu, Tuhan gak pernah main-main sama kita saudara. I want you to have that kind of assurance. Punya keyakinan begitu, Tuhan tidak pernah main-main sama saudara. Waktu saudara menyambut seorang hamba Tuhan, waktu saudara kok dikasih kesempatan, kenapa juga ya dari sekian orang kok bisa deket sama hamba Tuhan itu. Lo kok bisa punya akses ke hamba Tuhan itu. Apa maksud Tuhan? If you're interested enough with the plan of God. Kalau Anda cukup tertarik dengan rencana Allah, Anda akan tahu setiap perjumpaan ada maksud Allah. Paulus tinggal di rumahnya selama 1,5 tahun. Bukan hanya untuk berdagang bikin tenda bersama-sama. Tapi demi purpose mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Jadi tiba-tiba rumah persinggahan itu menjadi ruang kelas pendalaman Alkitab. Tiba-tiba rumah persinggahan itu menjadi kelas pemuritan. Tiba-tiba rumah di Korintus itu menjadi pusat di mana jiwa-jiwa dimenangkan. Tiba-tiba rumah di Korintus itu menjadi portal di mana surga menyentuh bumi. Saya nggak tahu berapa banyak orang disembuhkan di rumah itu. Saya nggak tahu berapa banyak setan-setan diusir di rumah itu. Tapi si Priscilla Aquila yang tadinya digusur dari Roma, encounter God di kota Korintus. Karena ada hamba Tuhan menyentuh hidup mereka. Dan mereka pakai waktu-waktu itu. Di tengah mengurusi bisnis kemah, mereka belajar firman Tuhan. And something happened di rumah itu. Come on. Saudara get ready. Sehingga Anda bisa utilizing, memaksimalkan setiap fase-fase yang Tuhan izinkan terjadi di hidup saudara. Karena Tuhan tidak pernah permainkan hidup kita. Amin. Kita lihat berikutnya. 18-19. Ini semua ada di pasal 18 saudara. Exciting sekali. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu dia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria.
Jadi setelah 1,5 tahun di Korintus, Paulus mau berangkat pergi lagi ke Syria. Lihat catatannya. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea. Jadi kalau tanya Paulus salonnya ada di mana? Kenkrea. Jadi kalau ada kuis Alkitab nanti barangkali di gereja anak ya, Children Church ditanya, Paulus salonnya di mana? Kenkrea. Di situ dia potong rambut. Gitu dong. Kalau baca Alkitab tuh memang fun, fun. Ya. Karena ia telah bernazar, dia jadi mesti cukur rambutnya. Nah, ini yang menarik. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Setelah 1,5 tahun. Ternyata ini pasangan dari Roma digusur ke Korintus. Lalu di Korintus 1,5 tahun duduk belajar di kakinya Rasul Paulus. Lalu Paulus bilang, aku mesti berangkat. You both come with me. Oke. Ini banyak yang sipit-sipit ya. Kalau baru buka bisnis toko 1,5 tahun, mau disuruh pindah. Amit-amit. Kita lagi bisnis. Cuan. Bukan secara ngeo. Ini. Cuan. Masa disuruh pindah? Ya, ntar gimana nih bisnis? Tuh kan. Habis 1,5 tahun mereka diajak. Dan Alkitab berkata Priscilla Aquila ikut, saudara. The season change again. Musim berubah lagi. Ya. Lihat. Lalu sampailah mereka di Efesus. Oh, rupanya diajaknya pergi ke Efesus, saudara. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Nah, ini kaget nih. Kalau tadi dari Roma digusur, betul ya? Tapi sekarang lihat, kau cermat dengan rencana Tuhan. Karena sekarang the way God stretch you, caranya Tuhan merentangkan kamu tidak dengan violent seperti yang terjadi di Roma. Sekarang hamba Tuhan yang ngajak. Tentu saudara mau dong. Kan yang itu diusir sama kaisar toh. Kalau ini kan hamba Tuhan, apalagi kita udah dididik 1,5 tahun. Ya kita maulah, iya Pak Pendeta, iya boleh ikut kan. Nah kaget sampai di Efesus. Kan diajak ngikut dong. Sampai di Efesus Pak Pendeta bilang gini, ya udah ya. Kamu di sini aja. Aku mau pergi. Nah saudara gimana? Hancur hatimu berkeping-keping? Jatuh gitu? Ya Pak, kan kita datang sini kan sama Bapak. Ini Bapak kok tinggalin kita? Wah gak tanggung jawab nih Bapak nih. Saudara kan mau pegangin hamba Tuhan. Enggak boleh jalan. Nanti kita gimana? Bisnisnya mau dimulai gak ada urapan. Emang urapannya karena saudara nempel sama pendeta? Saudara? Ditinggal dia di Efesus. Nah ini lihat, seasonnya beda. Karena Paulus harus mengajar di rumah-rumah ibadat. Lihat ya, nah ini dia. Jadi dari Roma ke Korintus, dari Korintus ke Efesus, nyebrang laut lagi. Ini Efesus di sini nih. Ya, nyebrang laut. Jadi ini kan perpindahan tuh kayak orang tuh. Ini bukan jalan kecil-kecil saudara. Ini loncatnya jauh-jauh. Katakan global. Ya, jadi kalau sampai saudara di shift Tuhan. Beda pulau. Beda negara. Beda benua. Boleh gak kita percaya ada WTC di negara lain? Di benua lain boleh. Dengan bahasa yang berbeda gitu loh. Filipina, Afrika, Vietnam, you know. Ya, yang ada aurora itu apa? Mau yang kayak gitu. Supaya kalau libur kita kan memang sedang dalam misi gitu loh. Gak apa-apa ya, saya titip-titip kayak gini kan supaya ada imajinasi. Nah, jadi kalau ada globe, saudara tahu globe itu ya. Bola dunia tuh, ya belilah masing-masing satu rumah gitu ya. Kalau di rumah lalu Anda tumpang tangan, terima kasih Tuhan. Global mission, global mission, global mission. Dalam nama Yesus, global mission. Begitu. Nah kita lihat, ini lompatan-lompatan jauh saudara ya. Lalu di Efesus, seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria, ini dari Mesir, datang di situ. Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah.
Saudara, setelah ditinggalkan oleh Paulus di Efesus, ternyata Efesus itu kedatangan seorang hamba Tuhan, pembicara firman yang fasih. Katakan fasih. Jadi ini orang biasa ngomong di publik, kalau ngomong tuh lancar dan punya pengetahuan. Cuma sayangnya Alkitab berkata pengajarannya tidak komplit. Jadi satu hari waktu dia mengajar, Priscilla Aquila lalu duduk dengerin. Lalu mereka bilang, kurang loh. Kurang. Hebat ya? Tuh kalau dididik sama firman Tuhan kita tahu loh. Ada kurang-kurangnya di mana tuh tahu. Makanya saudara kalau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Nah waktu dia ketemu ada yang kurang kan gitu ya. Saudara kalau mau ketemu yang kurang aja kadang-kadang ya nenek-nenek juga bisa tahu kali ada kurang-kurangnya nih. Gitu loh. Itu bukan sulit. Tapi di mana kita menilai adalah how do you handle it when you find out that something is lacking. Kalau ada yang kurang terus kamu gimana? Terus mau diapain itu yang kurang begitu? Ada orang kemudian memviralkan saudara. Ada orang kemudian dijadikan bahan. Ini jempol ini bahaya. Saudara kalau altar call boleh gak kita gak begini ya. Kita begini. Yang mesti tobat ini soalnya. Ini nakal ini loh. Ini nakal sekali ini nakal ini. Terus kalau altar call daripada begini terus mulutnya banyunin. Ini juga bahaya soalnya. Kalau ada yang kurang saudara. Ini Indonesia nih kadang-kadang dibikin riwah di luaran. Karena ininya nih yang gak tobat nih. Nih dua jempol ini bahaya nih. Jadi ricuh semua orang di Indonesia. Ini orang secara terhormat. Makanya saudara kalau kita dipimpin oleh Roh Allah. Itu akan kelakuannya itu akan kelihatan. Waktu dia dengar hamba Tuhan yang fasih ini kurang pengajarannya. Saudara Alkitab bilang. Mereka bawa dia ke rumahnya. Ada rumah di Efesus. Teliti gak ada catatan? Jadi di mana-mana dia pindah ada rumah ya. Gak kemudian pindah di Efesus dia ada di kolong jembatan. Pindah ke Efesus dia di bawah pohon bikin tenda. Enggak, dia ada rumah. Lalu dia undang Apolos secara terhormat. Come to their house. I challenge you. Kalau kita ada gak serak sama orang. Daripada ketak-ketik dan bikin dosa saudara. Ajak aja makan soto. Nah makan somai di rumah. Gitu loh. Lalu di meja makan, we sit as brother and sister. Dan apalagi kita bisa lihat, mereka pengusaha. Priscilla Aquila itu pengusaha tenda. They are business, entrepreneur. Ini yang satu kan entrepreneur juga, ini pedagang juga, trader dia si Apolos ini. Tapi dia kelihatannya fasih bicara. But you see in the Lord, kita bisa saling mengisi. Kita bisa saling melengkapi pengajaran kita dalam kesalehan dan hormat akan Tuhan. Kita gak perlu menciri bilang, itu kok ngajarnya kayak gitu tuh. Itu. Nah makanya saya bilang kalau altar call ini manyun. Tadi tuangin minyak gitu loh. Sama ini. Diajak datang ke rumah lalu kemudian dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Pertanyaannya, kok bisa mereka menjelaskan jalan Allah kepada seorang pembicara yang fasih dan terkemuka dari Alexandria? Karena mereka sudah dididik 1,5 tahun oleh Rasul Paulus. Anda lihat ya. Jadi the way God stretch you. Itu kalau saudara teliti. Menggunakan setiap fase kehidupan. Di mana Allah Anda sambut penanganannya atas kehidupan saudara. Tidak akan ada musim yang percuma. Tidak akan ada musim yang terbuang percuma. Kalau Anda berjalan dengan Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak saudara mau serahkan masa-masa hidup saudara dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita persembahkan di altarnya. The good, the bad, and the ugly. Tuhan bisa pakai. Saya mau konklusikan bagi kita semua saudara. Aquila dan Priscilla kita akan kemudian temukan dalam catatan-catatan lain. Dalam surat-surat Rasul Paulus. Tadi kan itu kisah para rasul. Tapi dalam surat-surat Rasul Paulus. Baik itu di Korintus. Baik itu di Roma. Kita akan temukan catatan nama Priscilla Aquila tercantum. Tidak hanya itu. Waktu nama mereka dicantumkan, Rasul Paulus menyebut mereka sebagai rekan sekerja. Katakan partner. Tadinya kongsi dagang aja loh. Sekarang menjadi partner, menjadi mitra di dalam pelayanan.
Ayo pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang, Anda bisa jadi mitra gereja. Mitra gembala. Yang kedua, apa yang ditemukan dalam surat-surat Rasul Paulus? Paulus menyampaikan salam untuk Priscilla dan Aquila beserta jemaat yang ada di rumah mereka. Yang artinya, dimanapun mereka berada atau ditempatkan oleh Tuhan di satu kota, di tempat itu mereka ada rumah dan di rumah mereka ada jemaat. Saudara siap punya global mission? Saya challenge saudara, kalau kau buka toko, buka kantor cabang, atau punya properti tambahan, are you willing to be stretched? Bahwa di tempat yang baru itu pun nama Tuhan akan dipermuliakan. Di lokasi yang baru itu juga akan ada portal di mana surga menyentuh bumi. Jadi bukan hanya ekspansi bisnis saudara, tapi ekspansi kerajaan Allah. Makanya saya katakan, hidup dengan Tuhan, Anda akan lihat kegairahan yang luar biasa. Untuk global missionnya, saudara-saudara yang single, Anda bisa punya impian. Bahwa yang akan jadi partner hidup Anda juga adalah orang yang bersedia untuk Tuhan utus. Memperluas kerajaannya. Amin. Malam hari ini saya percaya tidak kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Dan pada saat Anda meresponinya dan berkata, Tuhan, aku mau bermimpi. Aku terinspirasi untuk hidupku dipakai dengan cara yang unik seperti itu. Maka saudara responi kebenaran firman Tuhan. Dan Anda akan lihat Tuhan tidak akan pernah toy with your life. Mempermainkan hidup Anda. Dia punya rencana yang indah untuk memakai Anda bagi maksud kerajaannya. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus hamba mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Aku berdoa ya Tuhan, as many of us listening to it, banyak yang mendengar ini, bahwa Roh Kudus bekerja dan menjamah hati kami. Sehingga Tuhan, Engkau diberi keleluasaan untuk memakai kehidupan kami. The impression in my heart is for global mission. Ini yang berulang-ulang saya dapat di roh saya. WTC, get yourself ready for the global mission of God. Untuk misi global Tuhan. Bahwa Tuhan akan memperluas areamu. Akan memperluas areamu. Sebagaimana firman Tuhan berkata, perluas pasak-pasak tenda itu. And now expand globally. Begin to see countries. Mulai lihat bangsa-bangsa. Mulai lihat benua-benua yang baru. Because God is going to stretch you beyond the borders of Indonesia. Tuhan akan bawa melampaui batasan Indonesia. Receive this in the name of Jesus. Saudara yang bersedia Tuhan pakai untuk pekerjaannya yang heran ini, angkat tanganmu di mana engkau duduk. Saya mau berdoa bagi saudara. Oh yes, countries are calling. Negara-negara memanggil, negara-negara memanggil, negara-negara memanggil. Saudara yang mau berikan diri Anda for that calling of global mission, ambil langkah iman lagi. Yang mengangkat tangan, bangkit berdiri. Saya akan berdoa. Glory. Tuhan, secara khusus Engkau taruhkan ini di hatiku. At this particular service. Tuhan, mari Engkau bekerja dan menjamah hamba-hambamu yang mengangkat tangan. Some of them Tuhan akan pakai to step out untuk melangkah dari pulau ini ke negeri yang jauh. Sebagaimana hambamu Aquila, Priscilla, lompat-lompat teritori, lompat-lompat batasan laut. Tuhan, kami beri diri kami untuk hal-hal yang melampaui apa yang pikiran kami bisa imajinasikan hari ini. Karena nyata ada kuasa yang bekerja dalam diri kami. Bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengangkat tangan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Karena kami memberikan diri kami untuk Tuhan tangani, untuk Tuhan utus beyond the borders of Indonesia. Melangkah to the new territory, menemui orang-orang yang baru, memperluas kerajaan Allah. Siapkan hamba-hambamu ini dalam nama Yesus, sehingga kami bisa peka dan sensitif untuk saat dan momen-momen di mana peluang-peluang itu Tuhan hadirkan di hidup kami. Perjumpaan-perjumpaan itu Tuhan berikan dalam hidup kami. Either through business connection atau lewat network-network yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku taruhin dalam tanganmu. Karena Tuhan Allah pasti bekerja. In the days to come, kami akan mendengar kisah-kisahnya dari apa yang Tuhan buat pada malam ini. Something is stirring in the spirit. Sesuatu sedang dikobarkan di alam loh. Dan kami mengucap syukur terlebih dahulu untuk rencana Tuhan yang hebat itu. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpuji namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you.